Halo guys, kembali lagi di seri Unlock Skill. Jadi di video kali ini, skill yang akan kita unlock adalah skill mengajar. Nah, menurutku ya, mengajar ini bukan cuma untuk guru-guru aja, tapi untuk semua ya, apapun pekerjaan kalian. Bahkan mungkin kalau kalian sekarang belum dapat pekerjaan, barangkali kalian bisa jadikan mengajar itu pekerjaan pertama kalian. Kayak aku dulu ya, ngajar les privat. Jadi dari pengalamanku ngajar selama 5 tahun lebih ya, aku tuh sudah ngerasain sendiri kalau memang dengan kita itu mengajar, kita tuh justru jadi lebih pintar di bidang yang kita ajarin itu. Jadi dengan kita mengajar, kita tuh sebenarnya lagi belajar. Karena gini, ketika kita ngajar, murid itu kan sesekali akan bertanya. Dan ada saatnya pertanyaannya itu bisa kritis banget dan kita nggak bisa jawab. Akhirnya kita kan merasa malu kan nggak bisa jawab gitu. Terpaksa kita harus googling ya kan? Atau mungkin tanya di ChatGPT. Tanya sampai dalam sampai kita dapat jawaban yang memuaskan kan. Akhirnya kita jawab murid kita itu. Nah, tapi dari proses tadi, proses yang melalui rasa malu tadi, justru itu yang bikin poin tadi itu bisa melekat di otak kita. Makanya dengan kita ngajar, kita itu bisa jadi makin pintar. Makanya tips yang pertama di video ini adalah suruh murid bertanya. Nah, buat kalian yang guru-guru nih, pasti kalian sering ngalamin kan. Kalau misalnya kalian tanya, siapa nih yang ada pertanyaan? Akhirnya apa? Gak ada yang tanya gitu kan. Nah, aku tuh berusaha cari tahu ya, kenapa penyebabnya. Dan kalau menurutku sih, penyebab yang paling sering itu karena murid itu takut menanyakan sesuatu yang kita sudah jelasin sebelumnya. Karena kan sering ya, misalnya murid itu tanya apa yang kita sudah jelasin. Terus akhirnya guru-guru tuh bilang, kamu ngapain aja dari tadi? Kamu nggak dengerin ya? Atau mungkin kamu tidur ya dari tadi? Nah, kayak gitu tuh yang bikin murid jadi takut bertanya. Padahal, buat kita sendiri nih ya, menurutku nggak ada salahnya sih kalau kita tuh ngajarin konsep yang sama berulang-ulang. Karena ya, kalau dari pengalamanku, ini ajaibnya dari mengajar ini. Seringkali satu konsep yang sama itu bisa dijelasin dari sudut pandang yang berbeda-beda. Contohnya ya, kita pakai contoh pembagian. Misalnya 100 bagi 2. Nah, 100 bagi 2 ini bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, kita bisa jelasin 100 bagi 2 itu kayak kita punya 100 kelereng misalnya. Terus 100 kelereng ini kita mau pisah jadi 2 kelompok. Artinya, ada berapa kelereng di satu kelompok ini? Jawabannya ada 50, ya kan? Itu 100 bagi 2. Tapi juga bisa kayak gini. Kita punya 100 kelereng ya. Kita mau bagikan ke orang-orang dan tiap orang tuh dapat 2 kelereng, 2 kelereng. Jadi 2, 2, 2. Akhirnya ada berapa orang yang bisa dapat kelereng? Jawabannya ada 50 orang. Itu kan dua sudut pandang yang berbeda. Jadi, makin sering kita itu ngulangin jawab pertanyaan ya, kita tuh akan jadi makin paham suatu konsep dari berbagai sisi. Dan itu akan bikin materi itu jadi makin nyantol juga kan ke otak kita. Nah, masalahnya, gimana caranya bikin murid itu bertanya? Nah, salah satu caranya ya, kalian itu bisa paksa secara halus. Jadi, sebelum kelas dimulai ya, kalian bisa bilang ke murid kalian, nanti ya, setelah kelas ini selesai, akan ada sesi tanya jawab. Dan kalian harus tanya satu pertanyaan. Akhirnya murid itu terpaksa ketika kelas dia akan memperhatikan dan dia akan bertanya kan. Dia akan mikirin apa yang bisa ditanyain. Yang kedua, ini yang lebih sulit nih. Kenapa murid itu nggak tanya? Kadang-kadang karena murid itu nggak terlalu niat sama apa yang mereka lagi pelajari. Nah, kalau kayak gini ya PR kalian itu kalian harus bisa membuat murid kalian atau lawan bicara kalian itu jadi tertarik sama topik yang kalian ajarkan. Makanya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kita harus bisa pahami sudut pandang orang lain. Jadi mirip kayak kalian jualan ya. Ketika kalian ngajar, kalian tuh juga harus paham sama audiens kalian. Makanya kalian bisa tanya misalnya hobi mereka itu apa, alasan mereka belajar itu apa sih manfaatnya belajar topik itu untuk mereka, dan lain-lain. Intinya, jangan sampai kita itu terlalu egosentris ya. Karena masih banyak kan guru-guru yang ngajar itu cuma untuk kelihatan pinter. Jadi mereka pakai istilah yang sulit-sulit gitu. Mereka peres semua yang ada di otak mereka itu untuk diajarkan ke murid-muridnya. Padahal belum tentu semuanya itu bisa diserap kan. Kalian bisa bayangkan, proses mengajar itu kayak orang ngobrol ya. Jadi dua arah kan. Dan kalau kalian kepingin obrolannya itu jadi seru, jadi menyenangkan, otomatis kalian harus sesekali bisa masuk ya, bisa memposisikan diri kalian ke sudut pandang lawan bicara kan. Dalam hal ini murid. Jadi kalian tuh harus tahu murid itu sukanya apa gitu kan. Ya pastinya ini jauh lebih gampang kalau kalian itu ngajarnya kelas privat ya. Kalau misalnya kalian ngajar yang langsung banyak murid itu pasti lebih menantang. Karena kepribadian murid kan beda-beda. Tapi intinya poin ini itu penting banget ya. Karena walaupun secara diam-diam, kita kan pengen ngajar itu untuk ningkatin value diri kita sendiri.
Misalnya kita pengen nambah pengalaman, pengen jadi tambah pintar, ya, belajar dari mengajar. Tapi jangan sampai murid kita tuh tahu akan hal itu kan. Jadi yang pasti, kalian harus pastikan kalau murid kalian tuh juga dapat keuntungan dan belajar sesuatu, dapat manfaat. Karena kalau misalnya murid kalian pada kabur ya akhirnya siapa yang bisa kalian ajar gitu kan. Makanya kita masuk ke poin yang terakhir ini. Poin ini menurutku bisa bikin proses belajar mengajar itu jadi jauh lebih menyenangkan. Dan mungkin aja poin ini bisa bikin kalian itu jadi pengajar yang bakal diingat terus sama murid kalian. Yaitu ketika kalian mengajar, kalian bisa gunakan yang namanya praktek dan simulasi. Ini terutama untuk pelajaran STEM ya, kayak matematika, fisika, kimia, dan sejenisnya. Jadi kebanyakan guru itu kan kalau ngajarin ya cuma teori sama latihan-latihan soal kan. Padahal ada satu lagi yang bisa melengkapi yaitu praktek. Kalian bayangin misalnya murid lagi belajar reaksi kimia. Kalau murid itu bisa lihat langsung reaksinya, mereka lihat entah ada perubahan warna atau ada gelembung-gelembung gitu. Mereka pasti akan lebih cepat paham kan. Dan buat kita sendiri sebagai guru, pastinya ngajar dengan praktek itu jauh lebih fun, lebih menyenangkan daripada kita cuma ngomong teorinya aja. Tapi masalahnya, praktek itu peralatannya cukup ribet kan. Itulah kenapa ada yang namanya simulasi. Jadi kalau dari pengalamanku ngajar topik STEM ya, kebanyakan hampir semua dari topik STEM itu, kalau kalian mau cari di internet, pasti ada simulasinya sih. Misalnya simulasi yang kayak gini-gini nih. Atau kalau di matematika ya, tool favoritku itu namanya Desmos, misalnya kayak gini. Nah, aku juga nggak tahu kenapa ya. Walaupun simulasi ini bertebaran di internet, tapi kok masih jarang guru-guru yang nerapin ini. Artinya, kalau misalnya kalian bisa nerapin poin ini, kalian tuh bakal punya poin plus kan dibandingkan guru-guru lainnya. Dan kalian pastinya juga akan diingat sama murid-murid kalian. Jadi intinya guys, mengajar itu worth it banget untuk kalian cobain ya. Terutama buat kalian yang belum ada pekerjaan. Dan kalian juga akan makin rasain manfaatnya kalau memang tujuan kalian itu untuk jadi tambah pintar. Karena aku sudah berkali-kali bilang kan, kalau mengajar itu adalah cara yang paling efektif untuk belajar. Dan nggak cuma itu ya. Tapi makin banyak murid yang kalian ajar, maka impact kalian itu akan makin besar ke masyarakat. Jadi sebagai pengajar ya, kalian tuh benar-benar punya peran untuk mengubah masa depan. Ini beneran ya. Apalagi kalau yang kalian ajar itu anak-anak. Karena otaknya anak kecil itu kan kayak spons. Jadi apa aja mereka serap gitu. Misalnya kalian bayangin nih, kalian kepingin masa depan yang ramah lingkungan misalnya. Ya kalian bisa ketika kalian tuh ngajar, sedikit-sedikit kalian sisipin tentang wawasan lingkungan ke murid kalian. Bisa jadi itu akan masuk ke otak bawah sadar murid kalian kan. Jadi itu aja sih ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk ngajar, kalian bisa mulai dari orang-orang terdekat kalian dulu. Misalnya kayak keluarga, atau mungkin kalian hubungi teman kalian. Barangkali anaknya mau dileskan. Kalau kalian lebih pede lagi, kalian juga bisa langsung coba bikin webinar. Jadi kalian langsung ngajar banyak orang. Atau kalian juga bisa bikin video mengajar guys. Kayak yang aku lakuin di channel baruku ini, yang namanya Steam Guru. Linknya ada di deskripsi guys. Jadi sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Terutama teman kalian yang masih belum dapat pekerjaan ya. Mungkin yang masih fresh grad gitu. Barangkali tertarik untuk mengajar. Dan seperti biasa, terus belajar untuk kehidupan yang lebih baik. Vitae Decimus.